Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya kembali akan membahas tentunya sebuah topik yang menarik lagi, yaitu suap di kalangan gereja. Loh, memang ada Pak suap di kalangan gereja? Ada, dan tidak sedikit gitu. Tentu tidak di semua gereja. Jadi kalau Anda bukan pelakunya, jangan marah. Demikian kira-kira kata Pendeta Daniel Alexander yang sebentar juga akan saya kutip, ya. Beliau pernah membuat sebuah video yang cukup viral membicarakan mengenai suap ini. Nanti sebentar akan saya bahas juga. Jadi begini, seperti video saya yang sebelumnya mengenai investasi bodong di gereja. Ya, mengenai investasi bodong di gereja. Anda lihatlah video saya yang sebelumnya mengenai investasi bodong di gereja. Selain benar-benar ada hamba Tuhan yang menawarkan investasi bodong di gereja, terang-terangan ya, eksplisit. Apa contohnya? Menawarkan robot trading DNA Pro. Kan sudah pernah saya bahas kan? Pendeta itu sampai teganya gitu ya, memelintir ayat firman Tuhan yang merupakan amanat agung yang seharusnya pergilah jadikan segala bangsa muridku, diganti menjadi pergilah jadikan semua bangsa sultanku. Ya, dia menghalalkan segala macam cara ketika menawarkan investasi bodong robot trading DNA Pro. Nah, saya juga bahas di video itu ada tawaran investasi bodong di mana misalnya kalau Anda memberikan persembahan yang terbaik, Tuhan akan melipat gandakan ya. Apa yang Anda sudah tabur kembali ke Anda. Pakailah itu ayat 30, 60, 100 kali lipat. Padahal ayat itu bukan berbicara mengenai materi yang ditabur ke gereja. Betul, kita tetap harus memberi kepada gereja untuk mendukung pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Tetapi bukan untuk berdagang dengan Tuhan. Ayatnya pun tidak berbicara mengenai berkat materi yang Anda tabur ke gereja. Jadi 30, 60, 100 kali lipat adalah benih firman yang ditabur. Kalau jatuh di hati yang bagus, ya akan berbuah 100 kali lipat. Bukan uang yang ditabur ke gereja. Begitu juga khotbah-khotbah mengenai persembahan persepuluhan, persembahan buah sulung. Sudah saya bahas itu ya. Persembahan persepuluhan saya bahas 29 video. Anda cek di channel saya ini. Begitu juga persembahan buah sulung, yang mana tidak sedikit sering dikhotbahkan, jika Anda memberikan persepuluhan maka Anda juga akan diberkati melimpah, dibuka tingkap-tingkap langit. Padahal tingkap-tingkap langit itu apa? Harusnya diperjelas dong. Bukan tingkap-tingkap langit uang turun dari surga gitu. Anda nontonlah video saya, oke? Astaga. Nah, itulah contoh investasi bodong yang sering ditawarkan di gereja, baik secara eksplisit maupun tidak eksplisit atau implisit. Nah, karena kebiasaan mendengar khotbah-khotbah yang salah mengenai berkat Tuhan, yang dalam hal ini menjadi saya sebut investasi bodong. Iyalah, investasi bodong. Bagaimana Tuhan berkati Anda 30, 60, 100 kali lipat, padahal ayatnya juga tidak bicara itu. Kedua, kalau Anda sendiri malas, ya nggak mungkin lah. Iya, pakai akal sehat lah. Kan kita juga harus mengasihi Tuhan kita dengan akal budi. Selain segenap hati, segenap kekuatan. Bukan hanya itu, juga pakai akal budi. Lagi pula kalau Anda memberi tapi Anda malas, Anda sering ribut dengan bos, bagaimana Anda akan diberkati meskipun Anda rajin memberikan persembahan ke gereja? Mengatakan ini bukan berarti mengajarkan Anda untuk tidak memberikan persembahan ya. Jangan diputar balik. Nah, karena tadi sekali lagi sering mendengarkan khotbah-khotbah yang dipelintir mengenai persembahan yang ujung-ujungnya menjadi investasi bodong, ya. Saya sering mendengar kesaksian gitu ya, ketika saya memberikan
khotbah di sejumlah persekutuan doa, "Pak, saya mau bersaksi." "Apa?" "Iya. Karena saya rajin memberikan persepuluhan, maka anak saya diterima di 3 universitas top." Saya juga heran, Pak, kenapa dia bisa diterima di 3 universitas top. Maka dari itu saya percaya kuasa dari persepuluhan. Saya jawab, "Maaf Bu, saya yakin anak ibu bukan anak yang bodoh, ya kan? Nggak mungkin anak ibu kalau ujian matematiknya 5, fisikanya 5, kimianya 5, terus diperebutkan oleh 3 universitas top kan? Cobalah jujurlah. Pasti anak ibu, anak yang pintar, anak yang rajin, sehingga nilainya tinggi, diperebutkan oleh 3 universitas top. Bukan gara-gara ibu bayar persepuluhan. Memang kalau ibu bayar persepuluhan, tiba-tiba anak ibu jadi rajin, jadi pintar, sehingga ujiannya nilainya tinggi, diperebutkan oleh 3 universitas. Ya enggak lah, saya bilang. Ya ibu itu terdiam, "Ya sih Pak, anak saya memang rajin, pintar." Ya itu bukan karena ibu bayar persepuluhan. Jangan dibuat klinik gitu persembahan persepuluhan itu. Kalau ibu rajin bayar persepuluhan, anak ibu juga nggak rajin, nggak pintar, nggak akan diperebutkan oleh 3 universitas top. Bahkan masuk universitas biasa-biasa saja belum tentu diterima. Jadi jangan biasakan menyuap Tuhan gitu dengan persepuluhan. Ya, dan persepuluhan, persembahan kolekte ataupun persembahan buah sulung dipakai untuk menyuap Tuhan, untuk berdagang dengan Tuhan. "Tuhan, ini aku kasih persembahan yang terbaik ya. Berikan aku rezeki, biarkan anakku misalkan dapat sekolah yang bagus dan seterusnya." Tidak seperti itu. Ya. Nah, sekali lagi, saya tidak mempraktekkan persepuluhan. Tegas ini, ya. Tapi bukan berarti saya tidak memberi kepada gereja. Makanya kalau Anda bingung dengan ucapan saya, dengarkan lagi bahasan saya mengenai persepuluhan dalam 29 seri. Apa itu persembahan persepuluhan? Sekali lagi, saya tidak memberikan persembahan persepuluhan, tapi saya memberi kepada gereja. Kadang pemberian saya ke gereja bisa lebih besar kalau dihitung pakai sistem persepuluhan. Oke? Tapi anak saya tuh lulus, ya, diperebutkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Ya saya sebutlah sebagian ya, seperti IBM gitu ya, dan beberapa lain lah. Saya nggak usah sebut yang lain lagi dah ya. Tapi akhirnya dia memilih sebuah perusahaan yang memberi dia gaji terbesar. Dan dia tercatat sebagai lulusan ya, yang mendapat gaji terbesar. Kenapa? Ya karena anak saya pinter. Anak saya rajin, ya. Dia berani berkompetisi dengan siapapun ketika dites dari 400 orang sehingga dia terpilih misalnya. Ya tentu perusahaan itu tidak sembarangan memberikan gaji besar kalau anak saya nggak pinter dong. Oke lah, jangan diteruskan lah, nanti dipikir saya mempromosikan anak saya. Lanjut, nah, karena kebiasaan-kebiasaan seperti ini yang secara tidak sadar, ujung-ujungnya kita seakan-akan diajari untuk menyuap Tuhan gitu. Berdagang dengan Tuhan. Berilah persembahan yang terbaik. Berilah persepuluhan. Berilah persembahan buah sulung supaya Anda diberkati melimpah-limpah. Sekali lagi ya, saya tidak mengajarkan Anda untuk tidak memberi. Anda tetap harus memberi kepada gereja Anda. Tetapi bukan memberi dengan motivasi yang salah. Oke? Dengan motivasi yang benar. Karena orang Kristen hidupnya memang harus memberi, terutama untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Itu saja, titik. Jangan dikaitkan dengan berdagang sama Tuhan, mengharapkan berkat berlipat kali ganda. Kalau itu Anda teruskan, maka Anda sebenarnya berdagang sama Tuhan, seakan-akan sedang menyuap Tuhan gitu. Nih Tuhan, saya suap ya dengan persembahan terbaik, tapi berkati saya berkali-kali lipat. Kan begitu secara tidak sadar. Coba pikirlah ya. Berapa lama kita sudah berapa dekade bukan sering lagi ya, sudah diperoksokkan ke dalam doktrin salah seperti ini. Nah, oleh karena itu, tidak salah ketika seorang pendeta Daniel Alexander di dalam sebuah videonya, dia mengecam praktek-praktek di sejumlah sinode ketika memilih ketua sinodenya. Nah, bagi yang tidak melakukan, nggak usah marah. Seperti kata Pak Daniel Alexander. Tapi kalau Anda yang melakukan, Anda bertobatlah. Atau Anda ikut dalam lingkaran itu, bertobatlah. Lah iyalah,
Dan itu saya tahu benar, yang dikatakan oleh pendeta Daniel Alexander benar sekali. Di dalam pemilihan ketua sinode, tentu ada yang namanya masa kampanye lah gitu ya. Calon ketua A bilang, kalau saya terpilih menjadi ketua sinode, saya akan memperbaiki ABC, program ini akan saya tambah, saya jalankan. Kemudian kandidat B juga mempromosikan program-program lain yang menjadi tandingan. Sah-sah saja. Namanya pemilihan ketua sinode itu kan terbuka gitu ya. Sebut saja dilakukan secara demokratis. Tetapi dalam prakteknya ya, tidak jarang dalam pemilihan ketua sinode ini uang bermain. Supaya apa? Supaya misalnya kandidat A yang dimenangkan, supaya kandidat A yang dipilih ketimbang kandidat B yang uangnya nggak banyak. Bagaimana caranya? Iyalah, para utusan dari luar kota oleh kandidat A, nih contoh. Dikasih penginapan terbaik, dikasih uang saku, pulang diamplopin lagi, datangnya dikasih pesawat, tiket pesawat maksud saya, pulangnya juga dikasih tiket pesawat. Nah, kemudian yang terpincut mau nggak mau pilih kandidat A. Kalau yang benar menurut saya, ya terima saja uangnya gitu ya. Tapi kalau kandidat A ternyata nggak bagus, pilihlah kandidat B atau kandidat C. Jangan gara-gara Anda dikasih uang, Anda harus pilih kandidat A gitu. Nah, kalau Anda gara-gara terima uang dan Anda pilih kandidat yang memberikan Anda uang, Anda disuap namanya. Dan kandidat yang memberikan itu menyuap Anda. Lah, Anda nih pendeta gitu. Kok bisa masuk ke dalam politik uang gitu? Nah, inilah yang dimaksud oleh pendeta Daniel Alexander, suap di kalangan gereja. Dalam hal ini dalam pemilihan ketua sinode. Ya tidak semua sih ya. Makanya Pak Daniel Alexander mengatakan jangan marah. Kalau Anda marah maka Anda pelakunya. Dan saya setuju banget gitu sama Bapak Pendeta Daniel Alexander ini gitu. Lah kalau Anda mau nyuap, kenapa Anda nggak suap Tuhan saja? Kan kalau Anda khotbah gitu kan ngajarin jemaat menyuap Tuhan. Ya kalau Anda mau jadi ketua sinode, Anda suap saja Tuhan seperti khotbah Anda. Kasih persepuluhan Anda ke Tuhan. Kasih persembahan terbaik Anda. Anda kasih nggak? Jangan-jangan Anda juga nggak kasih. Tapi Anda ngajarkan jemaat Anda untuk memberikan persembahan terbaik, persembahan persepuluhan, persembahan buah sulung. Tapi ketika Anda nyuap, Anda nggak nyuap Tuhan, Anda nyuap orang gitu ya. Kan lucu gitu ya. Oke, jadi itu saja yang membuat saya miris adanya praktek suap di kalangan gereja. Kenapa? Ini sudah kadung karena pendetanya tidak sedikit yang ngajarin jemaatnya untuk menyuap Tuhan. Menyuap tanda kutip ya, memberikan persembahan yang terbaik, memberikan persembahan persepuluhan, memberikan persembahan buah sulung supaya diberkati berlipat kali ganda. Ya betul lah, kalau Anda memberikan persembahan tetap Tuhan akan memberkati Anda. Tetapi konteksnya bukan Anda kasih 1 juta, Anda dikasih berkat 30 juta atau 60 juta atau 100 juta. Karena ayatnya konteksnya bukan pengembalian berkat materi. Oke? Semoga bahasan yang sederhana ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.